sedang magang di sini. Oh, bukan. Ya, jadi kami kemarin menghubungi Bu Hesti, dia minta tolong buat mau ketemu sama psikolog untuk wawancara tugas aku sebagai abnormalitas. Ya, jadi mungkin perkenalan dulu, mau izin, nama saya Cindy bersama rekan-rekan saya. Ya, mohon maaf mengganggu waktu ibu sebelumnya. Di sini kami mau buat tugas wawancara psikolog yang nanti sosial, rehabilitasi. Jadi nanti mau izin kami video juga untuk pengembangan tugas. Mungkin kami yang pertama kami tanya tentang lembaga. Di sini apa saja jenis gangguan mental yang paling sering ditangani di lembaga ini? Ya, mungkin Skizofrenia. terus jumlah apa yang ada Udah enggak? Ya. Nah, itu tuh kalau sebenarnya gimana? Pokoknya itu gimana? Ciri-ciri skizofrenia nanti kalian buka DSM ya atau ICD ya. Ya. Soalnya kan sering tuh kalau lihat film tuh. Apa namanya? Wanita yang sering dipakai itu skizofrenia sih. Betul, skizofrenia sama di RSPKR itu paling banyak skizofrenia dan autisme. Masalah gejalanya seperti apa? Nanti teman-teman coba buka DSM. Sekarang sudah pakai ICD ya. Nah, nanti buka ya gejalanya seperti apa? Kurang lebih nanti di ICD lengkap ya. Yang pasti ciri-ciri skizofrenia itu yang pertama ada untuk mengatasi skizofrenia, karena skizofrenia itu sendiri di bawah pengobatan farmakologi psikologi. Jadi bukan fokus mengatasi skizofrenia, karena dia akan selalu ada sibuk-sibuknya, tidak bisa dihilangkan gitu ya? Nggak bisa dihilangkan, dia bisa dikontrol melalui pengobatan farmakologi. Dari psikiater mengobati untuk 3 bulan, yang kedua dengan pendampingan psikologis, yang ketiga dengan pendampingan sosial. Berarti cuma dari tekan itu ya, cuma dari tekan efeknya itu ya? Gejalanya Jalannya. ini diminimalisir pun, sekalipun di bawah pengobatan dan pendampingan, gejala kamu pasti ada. Kalau berarti kalau penerimaan yang misal anggota baru-baru ini itu maksudnya gimana? Pastinya melalui asesmen. Asesmen itu ya? Kemudian ada sentralisasi data-data, kemudian disesuaikan dengan standarisasi dengan standarisasi. Standarnya asesmennya sudah lengkap, oke, maka ya sesi. Kalau berarti itu sendiri sih ada psikologi ada berapa? Psikolognya sejauh ini baru satu. Satu tahun sendiri. Ya. Terus kalau dia itu gimana? Banyak juga kalau saya di ya, Gitu. berarti kenal sama Sen. Sendiri apa? Itu Matio. mahasiswa Italia atau sudah saya kira cuma sudah lulus S2, Ya, sudah juga profesi. psikolog juga. angkatan berapa ya? Kalau buat ini orang harus kayak itu. Nah, jangan-jangan tidak dengar. Oh, kalau ibu itu tahun berapa lulus S2? 17 awal. Oh, 2017 ya. Rata-rata usianya di sini itu usia berapa ya Bu ya? Kalau yang apa di Beragam. di sini itu beragam. PPKS di sini usianya maksimal di umur 59 tahun. Tapi ini enggak itu dari keluarga sendiri atau dari lulusan Katanya mengatakan yang
adanya kebutuhan pendampingan sosial, ada PPKS atas nama siapa, nanti mereka yang mengajukan permohonan untuk kami melakukan. Jadi kalau keluarga atau orang tua ingin mengajukan anggota keluarganya untuk didampingi, boleh menghubungi PPKSK dulu yang PPKSK yang seperti tantangan yang paling berat apa sih kalau dari pasiennya? tantangan paling berat adalah ketika mereka tidak patuh minum obat. Kadang ada yang saya tapi kalau keluarga dari pihak yang gangguan ini sering kesini, sering menghubungi. Ada yang punya keluarga, ada yang tidak punya keluarga. Yang punya keluarga mereka rutin mengunjungi, nggak punya keluarga berarti tidak ada yang mengunjungi. Itu pasang dulu berarti. Enggak mas, kalau mau dikunjungi tiap bulan. Agak beri kan keluarga semua, kita kan semua dari Naga dan Kalau mengunjungi itu bebas untuk waktunya atau dibatasi? Waktunya sebetulnya sesuai kebutuhan. Fleksibel sih. Pandangan masyarakat terhadap balai dan dilatihkan kursus gitu. mempersiapkan PPKS kembali ke masyarakat. Jadi 2 kali keseimbangan mentalnya, keseimbangan spiritualnya, dan indikator keberhasilan. Indikator PPKS-nya, indikator keberhasilannya akan berbeda-beda karena kan kita para pengguna sudah kita bilang gitu. Nah, indikator keberhasilan yang paling menjadi dasar kami adalah dia bisa mandi sendiri, makan sendiri, dia bisa tidur. Oh, tidur tuh bisa lebih sebenarnya. Oh ya kan saya halu. Makan, tidur, merawat anggota tubuh sendiri itu adalah kemampuan dasar yang kalau kita itu kayak yang tadi ya, kan kita otomatis bagi mereka itu adalah luar biasa. Kalau mereka tidak mandi dan artinya gejalanya kamu. Nanti malam dia nggak bisa tidur, berarti gejalanya kamu. Jadi indikator keberhasilan adalah ketika kebutuhan dasar
Jangan-jangan kalian taunya Gracia cuma untuk gangguan jiwa. Sering berobat di sana. Iya. Iya, ada banyak polit-polit. Ya, nah kalau dulu kan itu kan gitu. Korban ya. Oh iya. Rumahnya daerah situ. Oh gitu. Ini memang tampilan kamu ikut menua. Enggak, ini jaket saya ini. Oh gitu. Saya nggak lihat menua saya. Jadi kalau menua. Yang ini pakai sendal-sendal ini memang sistemnya pakai sendal ke instansi atau gimana? Tadi dari kantor dulu mau ganti baju nggak sempat mau kesini. Oke, ada lagi? Bagaimana kalau masyarakat apa terapi paling efektif? Banyak ya. Terapinya mereka nggak pernah satu. Terapi farmakologi, terapi ada daily activity, skill-skill pertanian, melatih. Nah, itu berapa? Kenapa? Itu udah. Umur berapa? Ini kan 50-an ya. Kurang lebih ya, 40-50-an. Dia seusia orang tua kalian. Kebutuhan kan? Kayaknya udah dilempar lagi ya. Iya, kalau nggak ada peluang. Berarti salahnya di Persubuan ya. Kalau yang dari di sekolah orang satu atau satu orang? Tidak ada tenaganya. Ada. Mereka yang tidak ada perawat. Juga ada penanggung jawab dan setiap bulan mereka ekspos perawat penanggung jawab walinya ada di sana ini nanti. Itu saya pakai baju ini di Kalau yang kayak nutri-nutri itu ada salah satu program itu. Yang memasak di setiap harinya itu ada dapurnya sendiri. Boga. Bisa di setiap individunya itu berbeda-beda atau sama saja 12 harus semua makan yang semua ada yang mau tidur ada yang Kalau itu kan nggak bisa kita ya jadwalin. Bisa dijadwalin ya. Jadi kamu Yang mau tidur itu juga dicek juga ya. Misalnya ini pasien ya, oh udah aku ini apa? enggak Ada kan kemampuan metabolisme kita beda-beda. Pola tidur kan untuk kamarnya itu setiap kamar satu orang atau berganti-ganti oh kan ada security. satu pintu aja.
untuk terus Kalau yang tadi sebelum misalkan ada pasien baru masuk itu, ada nggak yang hal spesifik yang mungkin susah untuk pertama di apa? Pasti pertama karena kan jadwalnya dari seragam ya, dia harus adaptasi dengan jadwal yang ada di sini. Kalau biasanya nggak pakai minum obat di sini ya harus tidurnya minum obat itu tidak segampang pikiran kita loh ya, tidak segampang yang kita bayangin loh ya. Sekali 2 kali minum vitamin enggak kan, nah apalagi harus minum obat gitu ya. Minum vitamin aja enggak kan, ya vitamin D sebetulnya kita wajib setiap hari ya. Tapi enggak kan, apalagi mereka yang harus pakai minum obat. susah soalnya kebetulan tuh saya punya sepupu itu ABK apa nih, fisik apa mental? mental, ada bisa yang mental, ada 2, saya punya 2. Satu juga aktif, yang satu dia kelainan jantung, terus pertumbuhannya tidak sesuai sama yang seharusnya. Jadi dia kalau kata dokter itu dia itu kerdil, padahal usia dia udah 20 tapi cara berpikirnya masih kayak anak 78 tahun. Kalau yang adik saya yang satunya itu ABK, kebetulan di SLB akomodasi itu dia kalau minum obat, mandi, terus buang air kecil, air besar itu pasti nyambung. Mau masuk kamar mandi, mau jadi sesuai mood dia. Kalau dia baru tenang, dia baru ini, dia masuk kamar mandi belum apa. Tapi kalau pas waktu dia benar-benar nggak mau, usia satu dia anaknya semakin besar, orang tuanya juga kewalahan juga untuk yang tadinya. Iya. Bedanya mereka itu kontrol impulsnya kan minim, masih primitif. Kalau kita kan kontrol impulsnya sudah idealnya sudah sempurna. Ini aja bedanya. Buka apa kemauan? Ada beberapa yang dikontrol. Jadi kalau mereka takut, kita kasih dulu buat mereka. Ya, betul. Tapi tetap kita pantau program kegiatan kebersihan tetap bersama. Satu sama lain pernah ya bertanya. Iya. Pernah. Itu karena apa tuh? Karena mereka juga tidak terkendali ya. Kalau ada situasi tidak. Tapi apakah terakhir baik-baik saja betul? Enggak yang parah banget. Enggak. Kerjanya sebetulnya sudah sih. Pelanggaran Dari kapasitas pusat rehabilitasi itu seperti itu kegiatannya, seperti ini. Outputnya apa hasil wawancaranya? nanti dibikin video sih sama di sharing. Sharing ke teman-teman, banyak yang wawancara, ada yang di RSC, ada yang di pusat rehabilitasi, di puskesmas juga ada. Kalau puskesmas itu biasanya penanganannya di puskesmas kritis. Individu, kelompok, komunitas. Kalau yang datang APS itu adalah komunitas. Berarti itu adalah individu.
ketemu Ibu bisa wawancara karena jujur ini pertama kali kita ke pusat rehabilitasi, jadi ya bisa buat pandangan kita ke depan tahu rehabilitasi itu seperti apa. Dan ini bisa kan dokumentasi. Oh gitu, oke. Boleh. Mohon maaf ya Bu mengganggu waktu Ibu. Kalau yang magang-magang di sini tuh banyak ya Bu. Banyak kan dari kampung kalian